sulit, tenaga manusia banyak diganti mesin, pengangguran merajalela. Sawah ditanami gedung dan gudang, hutan ditebang jadi pemukiman. Langit suram, udara panas akibat pencemaran. Wahai pemuda, remaja sempurna, tahun 2000 penuh semangat dengan bekal keterampilan serta ilmu dan iman. Bekal ilmu dan iman, bekal ilmu dan iman, bekal ilmu dan Semua orang selain Nabi berbuat dosa setiap hari. Semua orang selain Nabi berbuat dosa setiap hari, tapi tak pernah mengakui, baru sadar setelah mati. Sesal kemudian tiada berguna lagi. Semua orang selain Nabi berbuat dosa setiap hari. Semua orang selain Nabi berbuat dosa setiap hari, tapi tak pernah mengakui, baru sadar setelah mati. Sesal kemudian tiada berguna lagi. Orang yang bertakwa bila terlanjur dosa, segera bertobat dan menyesali dosanya. Mari kita sadari, bertobat sebelum mati. Sesal kemudian tiada berguna lagi. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Nuansa Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini Jumat. Kali ini kita kembali bersama di acara Nuansa Fajar. Nah, Nuansa Fajar pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita seharusnya di tahun 2000, maksud kami tahun ini adalah 1447 Hijriah. Tentu kita sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru Islam, yaitu 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan pagi hari ini topik yang kita akan bahas bagaimana mengakhiri Zulhijjah dengan muhasabah dan menyambut Muharram dengan hijrah. Dan alhamdulillah kita akan bersama Ustadz Dr. Haji Muhammad Hasibuddin SSMAG, dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia. Nah, sobat budaya, acara ini terselenggara atas kerjasama dari Makassar keempat dengan PTD Dakwah UMI. Dan alhamdulillah kita sudah bersama dengan Ustadz Haji Hasibuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah, di subuh-subuh kita kembali diperjumpakan di udara Ustadz ya, melalui acara Nuansa Fajar ini Ustadz. Mudah-mudahan kebersamaan kita kurang lebih 30 menit ke depan ini bisa membawa keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, mungkin ada sedikit pengantar terkait dengan tema kita di subuh hari ini. Tafadhal. Kasih Pak Ruslan. Yeah. Kaum muslimin pendengar studio radio RRI Pro 4 yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, pendengar radio Pro 4, RA Pro 4 yang saya hormati, alhamdulillah tidak terasa kita berada di penghujung tahun 1447 Hijriah, dan tentu persiapan menyambut tahun baru 1448 Hijriah. Hari ini bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah. Tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan tidak senantiasa diberi nikmat kesehatan, umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yaitu antara lain bulan Muharram. Ya, bulan Muharram. Ya, pergantian tahun Hijriah bukan sekedar pergantian angka, ya, tetapi momentum untuk melakukan introspeksi diri, atau kita lebih kenal dengan istilah muhasabah, dan sekaligus hijrah, ya, melakukan momentum hijrah, yaitu perubahan menuju kebaikan. Dan tentu alhamdulillah saudara-saudara kita yang diberi atau mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala, beberapa mereka sudah kembali ke tanah air. Mudah-mudahan kita doakan dengan kembalinya dari melaksanakan rukun Islam itu sudah betul-betul melakukan muhasabah, dan sekaligus insya Allah kita doakan berhijrah menuju yang lebih baik. Demikian pula kita yang tidak sempat melaksanakan ibadah haji tetapi melaksanakan kurban dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala juga bisa berintrospeksi diri sekaligus melakukan perubahan. Ya. Olehnya itu ya kita berharap di tahun 1448 Hijriah ini kita menjadi lebih baik insya Allah. Tentu melalui kesempatan berbagai ini ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Yaitu pertama muhasabah. Yaitu kita mencoba merenung bagaimana amal kita di penghujung tahun ini. Ya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tansur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini terdapat dalam surah Al-Hasyr, itu mengingatkan kita kepada semua kaum muslimin untuk selalu mempersiapkan diri, merencanakan ya apa yang kita lakukan, bahkan selalu mengontrol apa-apa yang kita lakukan ini. Nah, tentu di akhir tahun ini apa yang kita lakukan yaitu mengevaluasi. Ini salah satu fungsi-fungsi manajemen yang disebutkan di dalam surah Al-Hasyr ini. Kita harus mengevaluasi. Sejak bulan Muharram tahun 1447 Hijriah sampai dengan hari ini 26 Zulhijjah 1440, apa saja yang telah kita lakukan? Apakah yang kita lakukan ini sudah membawa kepada keberkahan atau tidak? Ya, itulah salah satu hadis yang dari Umar bin Khattab pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wasinu a'malakum qabla an tusana alaikum. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab.
Ya, ini agama kita, agama Islam sebagai agama rahmatil alamin itu memang selalu mengingatkan kepada kita, apalagi di akhir tahun ini, cobalah kita mengintrospeksi diri, bagaimana apa saja yang kita lakukan, dan tentu dengan harapan kita ya berharap tentu lebih baik. Sehingga di penghujung bulan Zulhijjah itu seakan-akan selalu muncul pertanyaan, sudahkah salat kita semakin khusyuk? Ya, sudahkah salat kita semakin khusyuk? Sudahkah hubungan dengan keluarga kita semakin dekat? Bagaimana dengan bacaan Al-Quran kita? Apakah sudah dibaca? Atau hanyakah sekedar dibaca? Atau sudah dikaji sedemikian rupa? Ya. Ataukah sudahkah kita meninggalkan dosa dan kebiasaan buruk? Ya. Hadirin pemirsa Radio Pro RRI 4 rahimakumullah. Ya. Hal ini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, bahwa al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Bahwa orang yang cerdas adalah orang yang mengoreksi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Ya. Kemudian dia lanjutkan, wal ajisu man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahi amani. Ya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya lalu berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang diriwayatkan Tirmizi. Hadirin pendengar studio RRI Pro 4 Makassar rahimakumullah. Yang kedua yang saya ingatkan dalam kesempatan ini adalah bagaimana kita mengelola waktu. Karena waktu itu adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebagaimana firman-Nya dia sudah bersumpah, dia katakan wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Innal insana lafi khusr. Bahwa sesungguhnya manusia itu, kalau sudah kata manusia gunakan itu bahwa tanpa pilih kasih. Siapapun orangnya, kalau dia berpredikat sebagai manusia, semua dalam posisi rugi. Ya. Tetapi di sini Allah memberikan istisna, ada pengecualian. Paling tidak dikatakan di sini, kecuali ada 4 orang yang tidak termasuk dalam orang-orang yang rugi. Yang pertama adalah amanu, adalah orang-orang yang beriman. Dan yang kedua adalah orang-orang yang punya aktivitas yang luar biasa. Wa amilus solihat. Orang yang tidak pernah berpangku tangan. Orang yang banyak kegiatan-kegiatannya yang berdampak positif baik pada dirinya maupun untuk kemaslahatan umat. Dan yang ketiga adalah watawasau bil haq, orang yang senantiasa mengingatkan, saling memperingatkan kepada hal-hal yang hak dan selalu mengingatkan pada hal-hal yang sabar. Ada 2 kata hak dan sabar ini terkadang biasa muncul ini. Hak biasa itu ketika orang dalam keadaan lagi enak-enaknya, dan sabar itu biasa dibutuhkan ketika orang berhadapan dengan musibah dan lain-lain sebagainya. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Igtanim hamsan qabla hamsin, sababaka qabla haramika, wasifika qabla sakamika, wa ginaka qabla fakrika, wa faragaka qabla suglika, wa hayataka qabla mautika." Artinya, bagaimana kita memanage waktu dengan baik, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis riwayat Hakim itu betul-betul bisa kita memaksimalkan.
ketika kita dalam masa muda, sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, ketika Anda diberikan kekayaan sebelum miskin, dan waktu sebelum kamu diliputi oleh kesibukan, dan terutama yang terakhir adalah hidupmu sebelum mati. Hadirin pendengar RRI Pro 4 rahimakumullah. Yang ketiga yang saya ingin sampaikan bahwa bagaimana kita menyambut Muharram dengan semangat hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu." Bahwa orang-orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hijrah di sini bukan berarti meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain, akan tetapi hijrah yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak baik menuju yang lebih baik, ataukah meninggalkan yang baik menuju kepada yang lebih baik, yang menuju kepada lebih afdal. Artinya bisa kita memahami bahwa agama Islam selalu memotivasi kita bagaimana kita selalu berbuat yang lebih baik dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sebelumnya. Sehingga dengan demikian, hijrah yang harus kita lakukan tahun baru ini antara lain adalah hijrah dari kelalaian menuju ketaatan, seperti meningkatkan kualitas salat, memperbanyak membaca Al-Quran, zikir, dan doa. Dan yang kedua, hijrah dari permusuhan menuju persaudaraan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaikum." Ya, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, dan jika ada di antara kita yang ini, maka hendaklah didamaikan di antara saudara kita. Yang ketiga adalah hijrah dari sifat kikir menuju kepedulian sosial. Ya, saya yakin dengan Idul Kurban kemarin banyak saudara-saudara kita yang mempunyai kemampuan sudah melakukan berkurban, apakah mereka secara kolektif 1 ekor 7 orang atau secara per ekor per keluarga. Ya. Kemudian yang keempat yang sebaiknya kita hijrah adalah dari maksiat menuju taubat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Pendengar RI Pro 4 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat atau yang terakhir yang saya ingin sampaikan, bahwa kita tahu bahwa Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Minha arba'atun hurumun." Bahwa sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah ada 12. Ya, ada 12. Kemudian dia lanjutkan, di antara 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah bulan Muharram. Bisa dilihat dalam surah At-Taubah ayat 36. Sehingga dengan demikian, pendengar RI Studio 4 yang Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus dilakukan di dalam persiapan menyambut bulan suci Ramadan? Nah, tentu kita banyak melakukan evaluasi diri, dan apa yang kita lakukan setelah masuk Muharram, antara lain seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, "Afdalus siyami ba'da Ramadana syahrullahi al-Muharram." Bahwa puasa yang paling utama
setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Karena itu, hadirin yang saya hormati, mari kita sambut bulan Muharram dengan memperbanyak puasa sunnah, ya, amal soleh, istighfar, silaturahim, dan memperbaiki dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Zulhijjah akan pergi meninggalkan kita, entah apakah kita akan berjumpa lagi dengannya pada tahun mendatang. Demikian Baik. ceramah singkat ultimnya saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Arslan. Baik. Baik Ustadz, menarik sekali tadi apa yang disampaikan. Ada 4 poin tentunya tadi ya yang sudah disampaikan Ustadz. Dan pendengar yang mau bergabung boleh di 0811 400 9250. Kita terima dulu penelpon ini Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa? Dari Demangka di Pangkep Oh ini. iya, silakan Demangka. Iya. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Ambo atas kansi yang diberikan. Kemudian kepada Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menarik sekali anunya ini Pak, temanya Pak Ustadz. Kalau tidak salah saya intikan bahwa muhasabah atau introspeksi diri di akhir tahun dan hijrah di awal tahun. Ya. Saya coba sandingkan dengan surah Al-A'raf di ayat 34 kalau tidak salah bunyinya, mudah-mudahan saya tidak salah. Walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini saya mau pertanyakan bagaimana peranan daripada muhasabah atau introspeksi diri dengan hijrah jika seseorang mengalami yang namanya kematian atau ajal pada pertengahan tahun. Ya, begitu saja barangkali Pak Ustaz. Atas pencerahannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wallahumma fi ila kami tarik minal mustaan wal istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Langsung ditanggapi Ustaz terkait dengan ketika ajal sudah tiba tetapi belum sempat mungkin hijrah karena berada di pertengahan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala Ustaz. Iya. Iya. Terima kasih Pak saudara saya di Pangkep ya. Kalau kita berbicara ajal, kalau kita kemudian dikaitkan dengan hijrah, hijrah itu bukan nanti dipersiapkan pada di akhir tahun, ya. Tapi hijrah itu sejak kita masuk, makanya di situ di hadis dia dikatakan hasibu qabla an tuhasabu, ya. Kemudian di ayat yang pertama tadi bahwa manusia itu orang-orang yang beriman wal tansur nafsum ma qaddamat ligat. Ya. Ada kata-kata ligat itu pakar manajemen muslim itu menjadikan dasar ini, ayat ini yang terdapat pada surah Al-Hasyr sebagai dasar bahwa disitulah peran manusia sebagai khalifah, ya, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 30, ya, khalifatan qala rabbuka lil malaikati inni ja'alul khalifah. Ketika manusia ditunjuk sebagai khalifah, maka dia fungsinya itu adalah dia harus setiap saat wal tansur nafsun maka damat ligat. Para mufassir kita terutama yang kaitan dengan masalah ekonomi bahwa yang dimaksud dengan ligadet, meskipun para ulama klasik kita ligadet yang dia tafsirkan yang banyak kita dapat itu adalah yang dimaksud adalah hari kiamat. Tapi dalam penafsiran kontemporer ligadet arti di sini adalah bagaimana kita mengelola hidup dengan baik, mempersiapkan untuk menghadapi hari akhirat, insya Allah harus ada persiapan. Makanya ketika persiapan kita ini tidaklah siapkan sejak awal, maka kapanpun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu tidak ada persoalan.
tidak ada persoalan. Karena ligadet yang dimasukkan di situ adalah betul-betul ada perencanaan yang baik. Jangan nanti ya seperti banyak sekarang saudara-saudara kita katanya kan saya ini masih umur 20 tahun, Ya, masih 30 tahun, masih muda. masih banyak kesempatan untuk berbuat baik. Iya. Ya, nanti pilih. Itu yang tidak baik. Padahal yang dimaksud di sini sejak dini kita harus mempersiapkan. Ya. Apalagi ya seperti yang disebutkan tadi oleh sahabat saya ini Ya, ajal. bahwa yang namanya ajal Ajal. itu kapan dan di mana saja. Ya, Dia tidak mengenal apa dia muda atau masih tua. dalam perut. Iya. Apa dia? Ya, pokoknya ketika Allah sudah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak Ya, bisa tidak ada dimaju, yang bisa tidak menghalangi. bisa diundur. Tidak bisa diundur. Iya. Jadi betul-betul kita harus mempersiapkan diri. Ya, liga itu bagaimana mengelola kehidupan kita dengan baik dengan merujuk pada surah Al-Hasyr itu, terutama kata-kata liga itu. Ya. Baik. Baik Ustadz, kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Marsuki. Saya Marsuki dari tadi menyimak sungguh luar biasa pencerahan dari Pak Ustaz. Tetapi mungkin juga ada bagusnya kalau saya juga memberikan suatu pendapat. Ya. Muhasabah diri itu bukan hanya pada akhir tahun, tapi setiap hari kita harus muhasabah. Ya. Iya. Artinya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selalu kita muhasabah. Ya. Pengertian muhasabah menurut pendapat saya bukan hanya dalam hal buruk. Sesuatu amal yang kita misalnya lakukan masih lemah, tentu kita lebih bagus lagi. Itu yang karena ada catatan amal atau pahala yang dicatat pada seorang. Tetapi kalau bagi saya amal itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita berbuat baik saja sebagai khalifah di dunia ini, bagaimana kita menjadi orang yang bisa bermanfaat kepada orang lain, terutama tanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Itu yang penting. Adapun hasilnya tergantung kepada kita, bagaimana kemampuan kita dalam mengelola kehidupan ini yang penuh dengan tantangan. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya kira ada pertanyaannya. Iya, baik. Luar biasa ini Ya. masukan ya untuk menyempurnakan. Iya. Ya. Baik. Mungkin ada pendengar kita yang lain lagi yang mau bertanya seputaran tema kita mengenai hijrah dan muhasabah, karena memang kita sudah berada di penghujung tahun 1447 Hijriah ya. Terkadang nanti ini memang Ustadz ya, di akhir tahun baru sering kita itu kadang kita masih baru ingat mau muhasabah. Tapi itu tadi pada hakikatnya sebagaimana tadi di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 itu memang liqad itu artinya setiap hari ya harusnya kita bermuhasabah, menghisap diri kita. Nah, kira-kira nih Ustadz, dalam hal menjadikan diri kita itu lebih baik lagi, karena kan sebaik-baiknya orang itu ya lebih baik daripada yang kemarin Ustadz ya. Itu mengukurnya itu seperti apa Ustadz? Dalam sisi apanya kita bisa mampu? Apakah ini karena namanya iman itu kan naik turun ya. Itu mengukur dan mempertahankannya itu seperti apa nih Ustadz? Ya. Untuk mengukur berimanan kita itu tentu para ulama kita sudah banyak memberikan pandangan. Pertama dari segi pergaulan, ya, kita bagaimana caranya dalam hidup ini bergaul atau berteman dengan orang-orang yang soleh. Ya, ketika kita berteman dengan orang-orang soleh, pasti dalam pemikiran kita selalu mengukur kita bisa. Kenapa saya tidak bisa melakukan seperti ini? Ya, karena ketika kita bergaul dengan orang-orang soleh, dengan demikian yang tadinya iman kita ini memang kadang bertambah, kadang berkurang, selalu kita berada pada posisi menganggap bahwa saya ini masih jauh lebih kurang ketimbang dengan ini. Maka saya harus bergaul seperti itu. Ya, makanya ini anak-anak kita, terutama adik-adik kita yang umur 20 tahun, itu yang kita harus selalu wanti-wanti. Harus selalu kita wanti-wanti. Bagaimana kita dalam hidup ini betul-betul mempunyai perencanaan yang baik. Ya. Terutama dalam era digital ini, era generasi Z,
itu tidak bisa lagi kita mengatakan kamu tidak boleh menggunakan WA, kamu tidak boleh bermedia sosial. Tapi kita bagaimana memanage dengan baik, memberikan pemahaman yang baik bahwa media sosial itu adalah alat yang bisa digunakan, yang bisa membawa kita kepada yang baik, bisa juga membawa kita kepada yang tidak baik. Sehingga kita dengan demikian harus bijak. Bagaimana caranya kita bijak? Makanya anak-anak kita, generasi kita tidak boleh lepas. Tidak boleh lepas untuk selalu memberikan nasihat. Seperti tadi yang disebutkan dalam Al-Quran, ketika anak-anak kita remaja, berarti kita lebih banyak mengingatkan kepada watawasau bil haq. Ya, watawasau bil haq. Karena kalau nanti sudah kejadian, ya paling tidak kita tidak boleh pasrah, tapi kita harus watawasau bis sabar. Artinya dalam kondisi apapun kita sebagai orang tua kah, sebagai pendidik atau sebagai tokoh masyarakat, kita tidak pernah ada kata memberikan efek jerah. Ketika mereka dalam keadaan posisi baik, kita nasihati. Tapi ketika mereka dalam keadaan berduka, musibah atau karena apa, kita selalu mengingatkan untuk sabar, dengan tentu supaya mereka lebih tidak boleh kita tinggalkan. Itu prinsipnya sekarang. Ya. Iya, baik. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya di subuh hari ini. Karena waktu yang sangat terbatas, kita tutup dengan doa, dan mungkin ada yang ingin disampaikan dulu Ustadz sebelum kita tutup dengan doa. Tafadhol Ustadz. Ya. Baik, terima kasih. Tentu melalui kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita saling menasihati bagaimana kita merenung apa-apa yang telah kita lakukan selama kurang lebih 1 tahun di 1446 Hijriah. Dan kemudian marilah kita bertekad, berniat, ya, innamal a'malu binniyat, menyambut tahun baru ini dengan bagaimana berusaha menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Ya, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, membangun positive thinking bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Berarti dia punya energi positif pada diri masing-masing. Ya, sekira itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda naimin. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma talqaka. Allahumma barik lana fi a'malina waj'al amana al-jadida ama khairil wa barakati wa ta'ah. Wa tub alaina taubatan nasuha wa ghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahul muwaffiq la aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya Ustadz di subuh hari ini. Dan pendengar, tentu kita berada di ujung obrolan kita hari ini di acara Nuansa Fajar, yang sekaligus mengantarkan kita ke ujung bulan Zulhijjah. Muhasabah atau evaluasi diri yang kita lakukan hari ini bukanlah untuk meratapi masa lalu, tetapi sebuah cara jujur untuk melihat dalam diri, mengenali di mana kita akan nanti lebih memperbaiki diri agar tahu bagaimana cara untuk lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Nah, tentu bulan Muharram sudah di pelupuk mata membawa serta angin perubahan bernama hijrah, dan semoga kita bisa membawa pulang semua pelajaran yang berharga dari tahun yang lalu dan kita melangkahkan kaki untuk menuju tahun baru Islam 1448 Hijriah. Saya Ruslan bersama dengan Ustadz mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sahabat budaya, terima kasih atas waktunya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, demikian kebersamaan kita di acara Nuansa Fajar hari ini. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti program acara Nuansa Fajar. Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4. Bukit Sidemen merupakan salah satu spot pemandangan ikonik di kawasan Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali Timur yang terletak di Lembah Indah sekitar 1 jam perjalanan dari Candi Dasa atau 1,5